Jazakallah khair. Eee, Sampai mana tadi? Jadi dia cuma ngajar Iqra kalau bahasa kitanya. Ngajar Iqra ke rumah ini. Nanti ada yang di sono, dia ke sono lagi ngajar Iqra. Tapinya ini yang perlu antum dengar. Kata dia, setiap kali aku keluar rumah untuk ngajar ngaji, itu saya selalu berdoa. Allahumma inni kharajtu li ta'limil muslimin fa'allim aulad. Ya Allah, aku akan pergi mengajari kaum muslimin. Ajari pula anak-anakku. Setiap kali pergi ngajar ngaji, itu doanya. Dia keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Sambil berjalan, dia ingat anak-anak. Ya Allah, aku keluar untuk ngajarin kaum muslimin. Ajarilah anak-anak. Itu saja yang dilakukan bertahun-tahun. Hasilnya itu tadi. 10 anak, S3 selesai, nilai cum laude, hafal Quran 30 juz. Maka antum jangan pernah abaikan doa. Jangan pernah abaikan doa. Waktu sujud, menjelang salam atau sesudah salam. Antum kalau telepon dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, jangan lupa minta doa. Ibu sehat, bapak sehat. Oh ya Pak, jangan lupa ya doain biar aku jadi orang berilmu. Titik, nggak perlu macam-macam. Saya melihat orang-orang berilmu itu nggak ada hidupnya yang diabaikan oleh Allah. Ya, dulu kita kuliah di S2 ada seorang kawan gitu ya. Tapi dia dalam perjalanan belajar mengalami disorientasi. Dia selesai S1, LC dia, ambil S2, tapi disorientasi, dia lebih ingin mengejar karir. Maka dia pun menjadi salah satu karyawan di kita sih ngelihat luar biasa banget karyawan bank gitu kan. Tapi saya nggak mau tergoda, saya fokus, saya harus orang berilmu. Enggak, saya nggak mau yang lain-lain. Sekali waktu saya diundang ceramah ke tempat dia, dan oleh atasan dia disuruh ngelayanin saya. Nanti ada ustadz yang ceramah namanya ini Fulan bin Fulan. Tolong kamu temanin, kamu layan. Coba lihat, kita sama-sama kuliah, yang kita pelajari sama, tapi kemudian dia mengalami disorientasi, dan saya fokus, ujung-ujungnya begitu saya datang ke kantor, dia yang harus melayani saya. Padahal kita sama persis. Apa yang saya nggak sedang menonjolkan diri dalam hal ini, tapi yang ingin saya maksudkan adalah antum jangan sampai disorientasi. Orientasi antum ilmu, titik, jangan kemana-mana. Nggak usah berpikir tentang wanita. Cari ilmu, nanti wanita yang nyari antum. Antum mau dicari atau mencari? Kalau antum mencari, datang ke sini ditolak, datang ke sini ditolak. Itu kalau mencari. Tapi kalau antum dicari, antum yang nolak. Ustaz, ini ada akhwat usia 18 tahun, bla 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 bla. Antar dulu. Jadi Allah nggak pernah mengabaikan hidup orang-orang berilmu. Orang berilmu, hidup miskin, menderita, nggak ada ceritanya itu jemaah sekalian. Nah maka kesungguhan antum, tadi saya bilang jangan tergoda. Maka di antara hal terpenting, sarful mawani, lawan rintangan. Orang yang nggak mampu melawan rintangan, kesungguhannya akan kalah. Kesungguhan menang apabila Anda berhasil melawan rintangan. Hal kedua, ini Zubair. Yang kedua Zubair, bersungguh-sungguh berdoa. Antum ketemu dengan siapapun minta doa. Nanti antum ketemu kawan, teman, gimana kabar, bla bla, doain aku ya. Atau nanti di jalan ketemu bapak, ketemu siapa di jalan-jalan di masjid gitu. Pak, tolong saya didoain, Pak. Nanti antum sungguh-sungguh berdoa. Ana nggak melihat kekuatan terdahsyat lebih dari doa. Itu senjata para nabi dari dulu. Apa senjata Nabi Musa melawan Fir'aun? Apa senjata Nabi Ibrahim melawan? Apa senjata Nabi Nuh untuk melawan? Semua nabi-nabi senjata mereka untuk segala rintangan mereka adalah doa.
Makanya sangat berbahaya kalau rintangan Anda besar dan Anda lupa kalau Anda punya senjata, yaitu doa. Sudah berdoa, berdoa. Nomor 3, Zubair, kesungguhan itu dari kawan-kawan. Banyak orang sungguh-sungguh, akhirnya malas. Kenapa? Jatuh kepada kawan-kawan yang enggak baik. Maka kalau antum ingin sungguh-sungguh tapi berkawannya dengan tukang tidur, oh antum ingin sungguh-sungguh tidur itu namanya. Ini nomor 3 nih Zubair. Nomor 3 adalah cari teman-teman yang membuat kamu sungguh-sungguh. Jangan cari teman yang memberikan kita godaan-godaan untuk lalai. Yang keempat, ini juga super penting. Jauhi maksiat. Maksiat itu melemahkan hati. Di mana letaknya kesungguhan? Di hati. Kalau hati ini udah rusak kesungguhan untuk segala kebaikan. Sungguh-sungguh sholatnya hilang, sungguh-sungguh tilawahnya hilang, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmunya hilang. Jauhi dosa. Dosa itu melemahkan hati. Dan hati yang lemah itu nggak mampu memberikan Anda semangat. Selanjutnya, wahai Zubair, iqra' kathiran siratal ulama. Anda yang ingin sungguh-sungguh kalau begitu, sebanyak mungkin baca kehidupan para ulama. Bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Atha ibn Rabah, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ya, kita mengambil energi mereka dari sejarah mereka. Mereka ini orang-orang mulia. Ya, sejarah hidup mereka ini benar-benar inspirasi, benar-benar kekuatan, benar-benar energi. Maka sebanyak mungkinlah membaca kisah para ulama. Agar Anda melihat bagaimana kesungguhan itu mereka bangun. Kita nih nggak mampu membangun kesungguhannya. Kalau gitu lihat, bagaimana Imam Syafi'i membangun kesungguhan. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah mencari ilmu dengan kesungguhan. Inilah 5 hal penting untuk bisa bersungguh-sungguh. Huna soal ja'a min ihdat talibat. Ini ada pertanyaan dari seorang akhwat. Bagaimana cara menjaga diri di usia muda pada zaman sekarang? Zaman sekarang zaman fitnah, benar? Apa artinya fitnah? Keburukan. Zaman fitnah maksudnya adalah zaman penuh dengan keburukan. Nah, lalu bagaimana menjaga diri? Jawabannya jangan menjaga diri. Tetapi Allah yang menjaga Anda. Kalau kita menjaga diri kita, kita lemah. Masa diri yang lemah menjaga diri? Enggak bisa. Jadi yang mesti Anda lakukan, gimana agar Allah menjaga saya? Kalau Allah menjaga saya, gak akan ada yang akan membahayakan. Tapi kalau saya menjaga diri saya nggak mampu. Betul, nggak ada orang yang mampu menjaga diri. Juraij, tahu Juraij? Juraij di tempat yang tersembunyi, didatangi seorang wanita, anak gadis, cakap, Masya Allah, luar biasa. Tapi Allah jaga Juraij, nggak terjadi apa-apa. Nabi Yusuf alaihi salam tiba-tiba dijebak oleh wanita, bukan wanita kelas kampung. Bukan. Hah? Tapi wanita nomor 1 di Mesir. Ya, wanita yang sangat luar biasa menjebak Yusuf untuk berbuat yang kotor. Tapi Allah jaga Yusuf. Akhirnya nggak terjadi apa-apa. Maka kalau kita menjaga diri, kita nggak mampu menjaga diri, terus terang aja. Terus usahakan Allah yang menjaga Anda. Bagaimana agar Allah menjaga Anda? Nabi SAW bersabda, beliau memeluk Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka.
Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka bi syai' illa ma katabahu Allah lak. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' ma yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allah lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi memeluk Ibnu Abbas, saat itu beliau masih anak-anak, kata Nabi, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah agar Allah menjagamu. Nah, itu dia. Jagalah Allah, niscaya Allah selalu membantumu. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana aku menjaga diri? Saya bilang jangan menjaga diri, tapi jaga Allah. Agar Allah menjaga Anda. Menjaga Allah artinya adalah menjaga hak-hak Allah dalam diri kita. Hak-hak Allah, iya. Allah punya hak terhadap kita. Setiap ibadah adalah hak Allah. Jaga baik-baik. Anda yang menjaga hak-hak Allah, Anda yang menjaga Allah, niscaya Anda pun dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang jatuh kepada syahwat, ya, kita beberapa waktu lalu kedatangan tamu dari Saudi, seorang syekh, orang berilmu. Minta dicarikan istri. Karena memang dia orang berilmu, kita carikan. Ketemulah seorang akhwat, seorang perempuan yang menurut kita dari penampilannya bagus. Tapi qadarullah, ternyata bukan wanita bagus. Dan syekh itu benar-benar kecewa. Ternyata begini. Jadi maksud kita di sini adalah pakaian Anda nggak bisa menjaga Anda menjadi baik. Anda wanita, Anda pakai hijab. Anda wanita, Anda bercadar. Bisakah pakaian itu menjaga Anda? Nggak bisa. Yang bisa menjaga Anda cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana aku menjaga diri? Jawabannya jangan jaga diri Anda. Jaga Allah. Agar Allah menjaga Anda. Menjaga Allah artinya adalah jaga hak-hak Allah. Jangan ada hak Allah yang diabaikan. Salat adalah hak Allah. Jangan abaikan. Hak Allah atas diri Anda ada dua. Ada hak yang sifatnya wajib, ada hak Allah yang sifatnya sunnah. Jangan korbankan wajib, bahkan jangan korbankan yang sunnah kecuali uzur. Salat qabliyah misalnya, ini hak Allah. Iya. Hukumnya sunnah, iya. Jadi Anda mau ngorbanin, jangan korban. Jangan sampai hukum sunnah alasan Anda untuk mengorbankan hak Allah. Satu-satunya alasan Anda untuk mengorbankan hak Allah uzur. Kenapa enggak sholat sunnah? Saya sakit perut. Itu uzur. Anda korbankan Allah, Allah pun akan ngorbanin Anda. Esok Anda butuh penjagaan Allah, ternyata Allah enggak jaga. Kenapa? Karena ternyata udah banyak hak Allah yang Anda enggak jaga juga. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah agar Allah menjagamu. Ini nomor satu. Kemudian, agar Allah menjaga kita juga adalah bertawakal dan beristi'anah. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzubika minal fitan wa min mudillatil ahwa. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Lindungi aku dari hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, setelah Anda menjaga Allah, lalu nomor dua, bentangkanlah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Itu nomor dua. Nomor tiga, Anda menjaga diri dengan ilmu. Belajarlah. Teruslah belajar. Mendalamilah. Teruslah mendalami. Semakin Anda mendalami ilmu, ilmu akan menjaga Anda. Kadang-kadang kita ketemu dengan seseorang, makanannya riba. Kamu makan riba, ya? Itu dosa besar. Masa iya? Iya, dosa besar. Coba lihat. Orang-orang bodoh tuh nggak bisa menjaga diri.
Karena orang bodoh nggak ngerti bahaya itu apa. Subhanallah. Perhatikan artis-artis gitu ya, buka aurat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Semakin dia berani, semakin dia populer. Kenapa begitu? Kemungkinan besar husnuzon kita mereka itu nggak ngerti. Mereka nggak ngerti kalau buka aurat itu dosa. Oh, itu jilbab itu cuma di Arab aja. Apalagi di Indonesia, Islam liberal ini sedang dihembuskan dengan angin yang sangat kencang. Sehingga kebenaran semakin rancu. Jadi orang yang nggak punya ilmu nggak mengenal bahaya. Sehingga dia nggak akan bisa menghindar. Tapi kalau Anda belajar, Anda menuntut ilmu, ternyata buka aurat itu bahaya. Ternyata makan riba itu bahaya. Ya, maka nomor 3 agar Anda bisa menjaga diri lah, ikuti istilah Anda. Nomor 3 adalah Anda harus banyak belajar. Kalau tidak belajar Anda nggak mengenal bahaya. Kalau Anda belajar Anda nggak bisa menghindar. Nomor 3. Nomor 4, itu tadi. Sama dengan jawaban untuk Zubair. Hati-hati dengan pergaulan. Kita udah melihat banyak orang jahat itu jadi jahat karena pergaulan yang jahat. Dan banyak orang baik jadi baik karena pergaulan yang baik. Jika Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah membuatnya bergaul dengan orang-orang baik. Tapi jika Allah ingin seseorang sesat, Allah membiarkannya bersama dengan orang-orang yang membuatnya tersesat. Maka Anda lihat pergaulan Anda, siapa aja yang ada dalam pergaulan itu, pastikan lingkungan pergaulan Anda hanya orang-orang saleh. Tapi kan orang-orang jahat Anda tetap ramah. Orang-orang jahat Anda tetap familiar. Terhadap orang jahat Anda tetap berakhlak. Tapi mereka nggak boleh ada dalam pergaulan. Ngerti? Ini pergaulan saya pastikan semuanya orang saleh. Nggak ada orang jahat satu. Terus gimana dengan orang-orang jahat, tetangga-tetangga yang nggak sholat? Cukuplah Anda tetap ramah kepada mereka, tetap familiar dengan mereka, Anda tetap peduli dengan mereka. Masalahnya mereka nggak boleh ada dalam pergaulan Anda. Yang ada di pergaulan Anda adalah orang-orang yang bisa menutupi kelemahan Anda. Yang ada di pergaulan Anda adalah orang-orang yang selalu memberikan Anda energi kebaikan. Karena ada manusia tertentu energi kebaikan. Tapi ada manusia tertentu justru energi kejahatan. Saya kira Anda kenal orangnya. Dan nggak mungkin tidak. Ada kawan-kawan, misalnya begitu kita ngobrol, ya kamu udah tahu belum film A? Dia mulai menularkan energi syaitan. Dia sedang menularkan racun. Iya kan? Begitu ketemu dengan kawan sambil makan, dia ajak kita ngobrol. Kamu udah tahu belum kasusnya bintang film A? Ya, mulai. Racun mulai disemprotkan. Ini orang-orang yang suka menularkan energi kejahatan. Jangan sampai ada orang seperti itu dalam pergaulan Anda. Jadi Anda mengatakan, saya nggak bilang kalau ada orang jahat tinggalin. Bukan begitu saya bilang. Terhadap orang-orang jahat, ramahlah, baiklah, familiarlah, pedulilah dengan mereka. Masalahnya mereka nggak boleh masuk dalam pergaulan. Jangan bergaul dengan mereka, cukup di luar saja. Adapun pergaulan Anda, pastikan pergaulan Anda adalah orang-orang saleh, orang-orang yang memberikan Anda energi-energi baik. Tapi kalau Anda bersahabat dengan orang saleh, sambil ngobrol, dia bilang, gimana harimu udah selesai? Belum tilawah 1 juz. Tuh. Dia mulai menularkan energi baik. Saya tadi baca dalam bukunya Imam Syafi'i begini. Nah, coba lihat. Dia ajak Anda bicara Imam Syafi'i. Ikhwani wa akhwati, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, 1 dari 3 kenikmatan besar di dunia adalah pergaulan yang saleh. Itu nikmat dunia yang luar biasa. Jayid. Soal akhir, pertanyaan lain, ini kita ngobrol aja dulu. Assalamualaikum. Maklumat untuk ikhwan dan akhwat, kita nggak ada UTS. Ya, kita hanya ada UAS, tapi UAS nanti semuanya dipelajari. Kalau di UTS ini misalnya ada 30 poin, UAS 70 poin, kita nggak ada UTS,
Ada UAS tapi itu 100 poin. Kalau sekarang ada UTS, itu berarti sebagian pelajaran dicicil, ya kan? Nah, tapi kita nggak ada UTS, nanti UAS tapi itu nggak ada cicilan. Harus bayar cash, nggak ada kredit. Nah, aman ya Sal? Tafadhal Habib. Bagaimana kaum salafus saleh dulu menuntut ilmu? Ini sih butuh 2 jam ceramah ini ya. Secara umum kesungguhan mereka menuntut ilmu terletak dalam satu kata, sabar. Di antara mereka ada yang menuntut ilmu sampai-sampai minum air kencing. Ada yang menuntut ilmu sampai-sampai dia berpikir untuk minum darah. Dia pergi menuntut ilmu ke sekarang nih kita kemana-mana menuntut ilmu pesawat, kereta. Jadi kaum salafus saleh ada yang menuntut ilmu nggak ada kendaraan, akhirnya jalan kaki. Bayangkan kalau jalan kaki dari Saudi ke Yaman, biasa. Itu bukan sesuatu yang apa namanya? Imam Ahmad di usia 9 tahun, dia menuntut ilmu oleh ibunya, 9 tahun, 12 tahun, oleh ibunya. Ibunya mengatakan, wahai Ahmad, kau harus pergi berguru kepada Imam Abdul Razak di Yaman. Nggak pakai kendaraan. Imam Ahmad tinggal di kota di Irak, dari Irak jalan kaki ke Mekah. Dari Mekah beliau jalan kaki ke Yaman. Sehingga sebagian ulama kita karena jalan kaki menuntut ilmu, bukan berhari, bukan berminggu, berbulan-bulan jalan kaki, sampai ketika dia pipis yang keluar darah. Kenapa tuh? Ya jalan kaki. Anda jalan kaki dari sini ke pinggir jalan saja udah nggak kuat. Kita ini orang-orang cengeng. Orang cengeng kita. Kalau orang dulu enggak. Sebagian ulama pergi menuntut ilmu, tidak ada perbekalan. Begitu melintas di padang pasir yang sangat tandus, gitu kan. Tahu-tahu dahaga, haus, nggak ada air. Sampai-sampai sebagian ulama kita pipis untuk minum. Bayangin itu. Pernahkah antum menuntut ilmu seperti itu? Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yaduk murrat ta'allum tajarra'a murral jahli tul hayat." Orang yang nggak pernah mencicipi pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan mencicipi pahitnya kebodohan semasa sepanjang hidup. Jadi kalau Anda berpikir nyari ilmu ini gampang, oh berarti Anda kenal ilmu. Nyari ilmu ini susah. Makanya ulama itu semuanya orang-orang hebat. Karena nyari ilmu itu susah. Kalau nyari ilmu itu gampang, akan banyak orang fasik di dalam ilmu. Tapi mencari ilmu ini susah, sehingga hanya orang-orang sungguh-sungguh yang ada. Ya. Abdul Fattah Abu Ghudda, orang Yaman, beliau punya buku bagus banget antum baca. Judulnya adalah Safahat min Sabaril Ulama. Itu sudah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah lembaran-lembaran kesabaran para ulama. Bahkan penulis yang sama, Abdul Fattah Abu Ghudda, beliau menulis buku judulnya Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang nggak sempat nikah. Ternyata bukan satu, bukan dua. Banyak ulama kita nggak sempat nikah karena ilmu. Contoh, Imam Ibn Taimiyah. Contoh lagi, Imam As-Subuki rahimahullah. Contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang ya kalau kita sih melihat perempuan itu sehingga korban ilmu, mereka enggak. Mereka enggak melirik wanita karena nikmatnya ilmu. Sehingga sejumlah ulama enggak sempat nikah karena kesungguhan.
Kesungguhan mereka adalah kesungguhan yang sangat luar biasa. Maka saya berikan tadi 2 buku. Buku pertama judulnya Safahat min Sabarul Ulama. Terjemahan Indonesianya saya lihat adalah lembaran-lembaran kesabaran ulama. Antum cari buku itu. Dan antum gak kesulitan nyari buku ini. Anda cuma pergi ke Tokopedia. Lembaran-lembaran kesabaran ulama. Oh, tinggal online sekarang semuanya. Nggak perlu antum pergi ke Depok, ke toko buku Mekah Agency. Nggak perlu. Semuanya online sekarang. Satu lagi adalah ulama ul-uzzab. Artinya adalah ulama-ulama yang membujang. Ulama-ulama yang nggak sempat nikah. Agar Anda lihat betapa sungguh-sungguhnya mereka menuntut ilmu. Nah, pertanyaan lain. Soal akhir. Ustaz, Assalamualaikum. Ada pertanyaan lain? Kita ngobrol-ngobrol aja. Nih. Anu Apa ada, yang Ustaz. Anda perlu Anda tanyakan? Ayo. Nah, ya. الطالب يريد أن يسأل. Baik. Kalau tegang. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Ana mau tanya, Ustaz. Gimana ya caranya kita sebagai umat ilmu itu mengatur jadwal antara menghafal dan mengulang pelajaran dan menghafal Quran? Khalas ya Tegar. Nah, Ustaz. Khas. Beliau bertanya bagaimana cara menghafal, mengatur jadwal antara menghafal, belajar, murajaah. Menghafal atau menambah hafalan itu lakukan di pagi hari. Di pagi hari pikiran tersibukkan. Ini ngebahas banget nih. Iya. Jadi usahakan menambah hafalan di pagi hari. Baik. Jazakallah khair. Alasannya apa? Karena di pagi hari belum ada peristiwa yang menyibukkan pikiran. Tapi kalau sudah di siang hari, Anda sudah tersibukkan dengan banyak pikiran. Tadi si Fulan ngomong begini, Anda jadi sibuk mikirin. Belum lagi dalam perjalanan tadi ketemu orang begini, akhirnya Anda mikirin juga. Maka usahakan menambah hafalan di pagi hari. Pikiran lagi segar. Murajaah hafalan tersebut lakukan di malam hari, tengah malam. Artinya pada saat tahajud. Jadi Anda menambah hafalan Al-Quran di pagi hari, murajaahnya nanti. Salat malam, hafalan pagi ini di murajaah melalui salat malam. Hafalan Al-Quran yang tidak di murajaah melalui salat malam itu akan habis. Itu akan hilang. Maka Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, semua penghafal Quran yang tidak mengulang-ulang hafalannya melalui salat malam, hafalannya akan habis. Jadi mulailah menghafal di pagi hari dan murajaahlah hafalan itu di malam hari melalui salat tahajud. Itu untuk jadwal menghafal dan murajaah. Lalu tentu di siang hari seperti ini Anda belajar. Anda fokus belajar. Dan saya pikir di zaman teknologi seperti sekarang ini sangat banyak cara yang kita kembangkan untuk murajaah bahkan menghafal juga. Misalnya dengan mendengarkan audio, Anda bisa murajaah. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan lain? Yujad soal? Naam ya Zubair. Kalau kita sendiri,
Ya kalau ternyata kita udah menjauhi orang-orang yang meracuni. Tapi ternyata kita sendiri racun. Anda bilang, alhamdulillah antum udah sadar kalau antum racun. Yang berbahaya kalau antum racun tapi berasa madu, itu berbahaya. Jadi itu sudah satu langkah bahwa orang sakit kalau ngerasa sakit itu bagus. Yang bahaya adalah orang sakit merasa sehat. Itu makanya bid'ah hasanah ini nggak selesai karena bid'ah dolalah serasa hasanah. Jadi kalau antum udah ngerasa racun, melihat racun dan ngerasa racun itu udah bagus. Antum sakit dan merasa sakit itu udah bagus banget. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana antum menawarkan racun itu. Jangan pula udah sakit bertahan sakit sampai mati. Udah kena racun bertahan racun sampai hancur. Jangan. Kalau antum udah sadar bahwa saya ini racun, tugas antum adalah segera menawarkan racun itu. Menawarkan racun sesuai dengan racunnya. Apa racunnya? Kalau racunnya adalah racun malas, penawarnya adalah mujahadah. Apa arti mujahadah? Mujahadah artinya adalah melawan. Sama orang kafir musuh di luar lawan dengan jihad. Tapi kalau musuh ini dari dalam lawan dengan mujahadah. Orang-orang yang nggak mau melawan akan kalah. Kalau Anda ingin menang, Anda harus melawan. Baik. Jadi kalau racun itu berupa malas, penawarnya adalah mujahadah. Lawan malas itu. Nomor satu, lawan dengan doa. Nabi kita ajarkan doa anti malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal. Yang kedua, lawan dengan menyelisihi. Kalau malas bilang tidur, selisihi. Buang bantal sejauh-jauhnya. Pergi berwudu. Tapi kalau udah ngantuk misalnya, nggak berwudu, sambungannya tidur itu. Jadi kenali apa yang menjadi racun. Lalu tawarkan racun itu. Penawar racun nomor satu adalah doa. Tahun 2009 saya pernah di Saudi. Saya berangkat dari Mekah ke Madinah. Bis saya udah mau jalan, tahu-tahu ada seorang Arab yang ngejar-ngejar. Oh, tunggu. Namanya Faisal. Akhirnya bis berhenti. Ada apa? Dia datang ke mobil. Anda ini musafir. Orang musafir itu doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan besok istri saya mau melahirkan. Tolong doain agar semuanya beres. Ya saya sih. Ya malu-malu gimana gitu. Kita bukan orang saleh gitu. Kalau kita orang soleh, ya nggak masalah. Kita ini setengah penjahat. Tahu-tahu dimintain doa. Tapi sudah dia minta doa, saya doain juga. Karena saya musafir. Sudah saya pergi ke Madinah, ya sudah saya doain. Anda tahu sebulan kemudian, kalau nggak salah saya udah balik ke Indonesia. Tiba-tiba dia kirimkan SMS. Waktu itu WhatsApp belum ada. Terima kasih atas doanya, istriku telah melahirkan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada operasi, berjalan dengan baik. Jadi doa itu luar biasa. Orang-orang yang Anda anggap doanya didengar Allah, mintakan doa kepada mereka. Contohnya, kawan Anda mau safar. Kamu mau kemana? Saya mau umroh besok, Masya Allah. Orang safar itu doanya didengar oleh Allah. Jadi nomor satu, tawarkan racun itu dengan doa. Nomor dua, tawarkan racun ini dengan melawan. Ya, kalau tidak melawan, racun itu yang menguasai. Tapi kalau Anda melawan, Anda yang menguasai. Pilihannya cuma dua. Anda menguasai atau Anda dikuasai. Kalau Anda melawan, Anda akan menguasai. Tapi kalau Anda nggak melawan, Anda akan dikuasai. Maka jalan yang kedua, mujahadah, lakukan perlawanan terhadap racun.
Dan Anda lihat ya ikhwani wa akhwati, di antara kekuatan yang tak boleh diabaikan adalah banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada jiwa manusia. Ala qalbika, kata Allah. Aku turunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah menenangkan hati. Dalam ala Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung orang yang membersihkan hati. Lalu mereka banyak berzikir dan mereka memperbanyak salat. Perbanyak zikir, perbanyak salat, sebaik-baik zikir adalah banyak baca Al-Quran. Jadi perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu pun penawar racun yang luar biasa. Racun syahwat, sudah baca Al-Quran. Syahwat itu insya Allah akan kalah. Karena Al-Quran ini dawa atau syifa. Al-Quran itu dawaun atau syifaun. Apa perbedaan dawaun dengan syifa? Kalau dawaun obat. Kalau syifaun penyembuh. Allah tidak pernah nyebut Al-Quran ini dawaun. Surat Al-Isra Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dalam surat Yunus Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Coba lihat shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini adalah syifa bagi semua racun yang ada dalam hati. Maka kalau Anda udah sadar ada racun yang menyerang, baca Al-Quran sebanyak-banyak. Karena Al-Quran ini syifa. Al-Quran ini menyembuhkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, soal akhir, pertanyaan lain. Kita ngobrol-ngobrol. Semuanya tinggal di asrama ini. Masya Allah, alhamdulillah. Soal akhir. Enggak ada lagi? Hah? Man? Ayo. طيب يتقار تكلم. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Man, Ustaz. Ana Ustaz. Agus. Masya Allah, Agus. Ustadz izin bertanya nih. Tatkala kita udah meninggalkan suatu keburukan dan kita udah bertobat, itu kenapa ya Ustadz ya? Pada waktu yang tanpa kita disadari, kita mengulangi perbuatan itu kembali. Dan tanpa kita sadari. Gitu. Sudah? Akhi Tegar, antum jangan nipu diri sendiri, apalagi nipu anak. Mana ada orang yang nggak sadar berbuat jahat? Itu Agus. Jadi kita ini manusia. Saya melakukan kejahatan, saya taubat. Tahu-tahu saya jatuh lagi. Emang begitu. Sampai mati, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Pertanyaan antum pernah ditanyakan kepada dua orang. Pertanyaan saya mulai dari yang pertama. Imam Ibnu Taimiyah, beliau ditanya, wahai Imam, saya melakukan dosa. Kata Imam Ibnu Taimiyah, taubatlah. Orang itu bertanya, wahai Imam, saya melakukan dosa yang sama lagi. Kata Imam Ibnu Taimiyah, taubat lagi. Kata dia, ya Imam, saya melakukan dosa yang sama lagi. Kata Imam, taubat lagi. Sampai akhirnya setan itu gelisah. Ingat, target setan itu bukan dosa Anda. Tapi Anda nggak taubat. Itu target setan. Kalau Anda berdosa tapi Anda taubat, setan kalah. Tapi tujuan setan agar Anda jatuh kepada dosa tanpa taubat. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang tidak hina karena dosa, tapi karena tidak bertaubat. Apakah begitu setan menjebak Anda dalam satu dosa? Silakan taubat. Dosa yang sama terulang lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai nyawa berada di kerongkongan. Taubatlah, taubatlah, taubatlah.
Ini yang pertama, Imam Ibn Taimiyah. Pertanyaan hal yang kedua ditanyakan kepada Imam Hasanul Basri, seorang tabi'in. Wahai Imam, saya melakukan dosa. Kata beliau, bertaubatlah. Tapi saya berdosa lagi. Kata beliau, taubat lagi. Masa dosa yang sama terulang, taubat lagi, taubat lagi. Kata Imam, kalau kau berdosa taubat, berdosa taubat, Anda seorang mukmin. Karena orang munafik itu berdosa nggak ada taubatnya. Sepanjang dosa Anda dilanjutkan dengan taubat, Anda seorang mukmin. Jadi kalau Anda berpikir mukmin itu nggak berdosa, berarti Anda membayangkan mukmin itu malaikat. Mukmin itu berdosa, cuman taubat. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang mulia itu adalah orang-orang yang bertaubat, bukan orang nggak bersalah. Orang-orang yang bertaubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila mereka jatuh kepada dosa atau mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri, mereka ingat Allah lalu mereka istighfar. Mereka istighfar. Tapi dosanya itu juga terulang-ulang. Iya, nggak ada masalah. Apa sih dosa Anda yang terulang? Mungkin dosa Anda lihat aurat perempuan, taubat. 3 hari kemudian lihat lagi, taubat lagi. Masalahnya kalau udah keseringan seperti itu, mungkin obatnya bukan taubat, Anda segera nikah. Belum ada uang. Kalau belum ada uang berarti puasa. Puasa Senin Kemis. Mungkin puasa Senin Kemis udah nggak bisa melawan dosa. Udah, lakukan puasa Daud sekalian. Karena puasa ini memecahkan syahwat. Melemahkan syahwat. Jadi begitu akhi Tegar ya, antum berdosa taubat. Berdosa taubat lagi. Berdosa lagi taubat lagi. Sampai kapan? Sampai nyawa di kerongkongan. Targetnya yang terakhir adalah taubat. Walaupun dosa terulang 5.000 kali, ulangi pula taubat 5.000 kali. Misalnya dosa ini terulang 10.000 kali, jadikan taubat Anda 10.001. Jadi usahakan yang terakhir adalah taubat. Kalau dosanya 2.000, maka taubatnya 2.001. Sampai akhirnya taubat ini mengalahkan dosa. Dan akhi Tegar, Anda jangan membuka telinga untuk syaitan. Syaitan ini ingin antum putus asa. Setan berkata, kamu udah tobat 3 kali loh, masa tobat lagi? Allah nggak dengar kamu tobat. Kamu ini penipu. Itu setan yang ngomong begitu. Anda melakukan dosa yang sama 100 kali Allah mendengar. Namun setan akan membuat antum putus asa. Masa udah bertaubat 100 kali Allah dengar? Enggak, kamu itu menipu Allah. Enggak, Anda enggak menipu Allah. Jangan buka telinga Anda untuk syaitan yang ingin Anda berputus asa dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Soal akhir. Baik. Ada soalan. Iya. Sambungan pertanyaan Ustaz. Anda ingin memperbaiki diri, sayangnya lingkungan pergaulan lingkungan yang buruk. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, lingkungan yang buruk ini mengalahkan Anda sehingga Anda terbawa. Jazakallahu khair. Ini sudah sedang dibahas. Atau yang kedua, Anda berusaha dominan sehingga Anda yang mengalahkan mereka. Bisa aja Anda seorang diri, mereka 100 orang dan Anda ternyata bisa dominan. Karena ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Orang yang kuat itu bisa mendominasi yang lain. Orang yang lemah itu selalu didominasi yang lain. Orang yang kuat itulah calon-calon pemimpin.
Ya, 100 orang satu kelas dia mampu. Nah, saya nggak tahu Anda termasuk yang mana. Kalau Anda termasuk orang yang memiliki kemampuan dominasi terhadap orang lain, berarti Anda tipe pemimpin, maka hendaklah perjuangan Anda memperbaiki diri sekaligus perjuangan Anda untuk memperbaiki orang lain. Tapi kalau misalnya Anda orang yang lemah, Anda nggak bisa menguasai orang lain, tapi Anda selalu dikuasai orang lain, kalau begitu Anda berpikirlah untuk berhijrah. Lakukanlah hijrah, tinggalkan mereka, cari lingkungan yang baru. Nah, kalau memang hal itu nggak memungkinkan, maka yang dapat Anda lakukan adalah memperkuat metabolisme dari dalam. Misalnya ini kawan-kawan saya nggak bisa pindah, saya harus di sini. Saya nggak punya uang, karena kita diharuskan tinggal di asrama misalnya. Saya nggak bisa pindah. Tapi ini kawan-kawan, ini orang-orang yang merusak. Kalau Anda sadar bahwa ada serangan-serangan dari luar, kalau begitu kokohkan metabolisme dari dalam. Supaya serangan ini nggak berbahaya. Mengokohkan metabolisme dari dalam maksudnya apa? Kuatkan hati. Kuatkan hati. Tadi saya sudah bilang kekuatan hati manusia nomor 1 adalah doa. Yang kedua adalah banyak zikir, terkhusus banyak tilawah. Lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian kekuatan yang ketiga adalah salat malam. Nabi kita ditugaskan oleh Allah berdakwah. Beliau akan berhadapan dengan ribuan macam orang, ribuan karakter. Apa bekal Nabi untuk berhadapan dengan ribuan orang? Ternyata Allah memberikan beliau salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Maka bekal utama Nabi kita dalam menjalankan tugas paling berat di muka bumi, yaitu dakwah, Allah membekali beliau dengan salat malam. Karena salat malam itu kekuatan. Salat malam itu energi. Kemudian berikutnya, begitu Anda merasakan titik-titik lemah, misalnya Anda merasa dikalahkan oleh sesuatu, Anda pokoknya merasakan titik lemah, segera Anda bacakan zikir-zikir kesulitan. Nabi kita mengajarkan apabila seseorang dalam kesulitan, bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini beberapa tips. Terus di sini tadi ada pertanyaan juga tadi saya lihat. Iya, di akhir zaman Islam ini akan terjadi perpecahan ke dalam 73 golongan. Yang benar cuma satu. Kenapa banyak perpecahan itu? Perpecahan itu banyak karena banyak yang ingin mengambil keuntungan dari Islam. Mereka ingin menjadikan Islam ini jalan menuju hawa nafsu. Karena semua kesesatan itu latar belakangnya cuma satu. Apa itu? Latar belakangnya adalah dunia. Nggak ada kesesatan tanpa latar belakang hawa nafsu. Ya. Maka ketika agama ini dijadikan kuda untuk mengejar hawa nafsu, dimunculkanlah banyak kesesatan. Di zaman Nabi, jiwa manusia bersih, sehingga nggak ada yang memanfaatkan Islam untuk nyari hawa nafsu. Tapi di akhir zaman ini, hawa nafsu sangat memikat dan tidak ada jalan kecuali Islam. Maka Islam ini diubah dengan berbagai macam bentuk. Gitu. Jadi penyebab utama kenapa muncul aliran-aliran yang sesat sejumlah 72 golongan adalah hawa nafsu, mencari dunia, dan lain-lain. Lalu yang benar cuma satu,
ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang selalu mengacu kepada Al-Quran, sunnah, dengan pemahaman kaum salafus saleh. Ada Al-Quran tapi pemahamannya orang liberal, hasilnya sesat. Bukan Al-Qurannya yang jadi soal, tapi cara Anda memahaminya. Maka pahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh, yaitu orang-orang yang langsung difahamkan oleh Nabi. Sahabat-sahabat, Nabi kita yang memahamkan Al-Quran untuk mereka. Maka ambil pemahaman mereka itu. Enggak perlu lagi kita merekayasa pemahaman-pemahaman baru. Pemahaman baru yang bernama Islam Nusantara, pemahaman baru yang bernama Islam liberal, itu semua merusak. Islam yang benar Islam, enggak pakai embel-embel. Semua yang pakai embel-embel, embel-embelnya yang menonjol, bukan Islam. Nah, jadi walaupun Islam pecah ke dalam 72 golongan, tapi mengenal kebenaran itu mudah. Al-Quran, Sunnah, dan yang ketiga, pemahamannya. Pemahaman Al-Quran, Sunnahnya harus sesuai dengan kaum salafus saleh. Sesuai, maksudnya apa yang Anda pahami itu sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau kemudian muncul pemahaman baru, dulu tidak ada pemahaman seperti ini, pemahaman baru, pemahaman yang rusak. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada pertanyaan juga saya lihat. Bagaimana Taib Agus atau Rai atau Tegar. ini ada. Bagaimana cara belajar tauhid yang benar? Kalau nggak salah begitu tadi. Nah, ya Syahwanda, malah yaqul Tegar atau Agus. Rai awalan Ustaz. Rai awalan Ustaz. Isal. Masya Allah. Tafadhol. Taib Isal. apakah ada hubungan antara iman seseorang dengan maksiat yang ia lakukan? Itu 100%. Maksiat itu nggak terjadi kecuali ketika iman itu turun. Maka begitu iman Anda turun, pastikan Anda akan jatuh kepada dosa. Dari mana saya tahu iman saya turun? Lihat ibadah Anda. Bagaimana sholat malam? Udah sebulan nggak sholat malam. Oh, iman kamu lagi ambles. Bagaimana baca Quran? Udah seminggu saya nggak tilawah. Ini imannya lagi turun. Begitu iman antum turun, insya Allah peluang dosa sangat besar. Karena dosa itu nggak terjadi kecuali karena iman sedang lemah. Maka begitu antum udah tahu, udah ngelihat bahwa iman saya lagi turun, tilawah saya berkurang, sholat malam saya nggak ada, sholat 5 waktu saya pun saya nggak khusyuk. Begitu iman udah turun, sudah. Anda sangat mudah jatuh kepada dosa. Maka yang mesti Anda lakukan segera menyegarkan iman yang sedang turun itu. Segera naikkan kembali. Udah sebulan nggak sholat malam, kalau begitu malam ini Anda sholat malam. Ada saya lihat sesuatu keburukan, kita selalu minta dunia kepada Allah. Ya Allah berikan aku uang, ya Allah berikan aku rezeki. Tapi kita kurang sungguh-sungguh meminta ibadah kepada Allah. Mestinya Anda minta ibadah kepada Allah. Ya Allah berikan aku salat malam. Ya Allah berikan aku tilawah. Ya Allah berikan aku zikir pagi dan petang. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh minta dunia, mestinya Anda 10 kali lipat lebih sungguh-sungguh minta ibadah. Kadang-kadang kemauan ini nggak bisa membawa kita kepada ibadah karena kemauan yang rusak. Kita membutuhkan Allah. Maka minta ibadah kepada Allah. Maka ingat, jangan sampai menjelang tidur antum nggak minta salat tahajud. Ini waktunya tidur misalnya, antum udah bacakan zikir tidur, jangan lupa ya Allah. Aku minta tahajud malam ini. Aku minta witir malam ini. Kalau Anda minta dunia, maka lebih pantas lagi Anda meminta ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal terbaik yang Allah miliki untuk Anda bukan uang, karena uang ini Allah kasih kepada Qarun. Bukan jabatan, jabatan Allah kasih kepada Firaun. Hal terbaik yang Allah miliki untuk Anda adalah ibadah.
oleh sebab itu jangan sampai Anda nggak sungguh-sungguh minta ibadah, padahal Anda sungguh-sungguh untuk minta dunia. Ada juga pertanyaan bagaimana cara memahami tauhid dengan benar, Ustaz? Dengan wasilah apakah sekiranya kita untuk memahaminya? Cara memahami tauhid adalah memahami tauhid menggunakan dalil. Ya, ada yang mencoba memahami tauhid dengan teknologi. Ya, mereka bikin apa namanya, audio visual. Oh, beginilah Allah, itu udah bagus. Tapi cara terbaik memahami tauhid, pahami tauhid menggunakan dalil. Itu cara terbaik. Hanya tinggal urutan-urutannya saja. Saya mulai dari yang mana gitu. Naam, di sini sudah habis pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi? Intahal waqt. طيب نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. كلكم في عافية؟ أحد منكم مريض؟ الحمد لله. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.